صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وهو الذي أنعمنا بالنعمة الاستقامة في مجلس حبيب القلب في هذه الليلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بالحكمة العارفين ونسألك بالعلمك العظيم واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur patutlah kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan ketenangan dalam hati kita dan memberikan segala nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat istiqamah. Kembali kita duduk di malam yang berkah ini di majlis Habibah Qalbi, dan tentunya kita berharap duduknya kita di majlis ini diawali dari niat kita, usaha kita, dan sampainya di majlis ini semuanya Allah ganti dengan nilai pahala yang berlipat di sisi Allah. Allah jadikan wasilah untuk kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin ya mujibas sa'idin. Teriringkan pula salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau, tanpa terkecuali semoga tersampaikan kepada kita yang sehingganya Allah ridho kepada baginda Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatul uzmahnya untuk kebahagiaan kehidupan kita di akhirat kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kajian kita targhib wa tarhib. Kita berada di halaman 110 kitab yang berwarna biru dengan judul At-Tarhibu min syurbil khamri wa bai'iha wa syira'iha wa asriha. Halaman 110, kitab warna biru yang warna oranye. Nggak tahu halaman berapa, ketemu nggak ya? Halaman 105 kalau kitab yang warna orange. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala, wa nas'aluka ya Allah bi barakati hadzal kitab wa mu'allifihi wa nafa'ana fihi wa dunya wal akhirah. Amin. At-tarhibu ancaman min dari pekerjaan syurbi, meminum al-khamri, khamr, minuman keras, wa bai'iha, dan memperjualbelikannya, wa syira'iha, dan menyuguhkannya, wa asliha, dan membuatnya atau memerasnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan perjudian, wal anshabu,
sembahan untuk berhala, wal ajlamu dan mengundi nasib, ridsun adalah perbuatan najis, min dari amali perbuatan asyaitoni, syaitan. Fajtanibuhu maka jauhilah, la'allakum agar kalian tuflihuna beruntung. Innama sesungguhnya setan itu sesungguhnya yuridu mereka berkeinginan asyaitan yaitu para syaitan ayyuqi'a untuk menimbulkan atau membuat bainakum di antara kalian al-adawah pertengkaran, wal baghdha dan saling membenci, fil khamri di dalam khamar, wal maisiri dan perbuatan perjudian. Wa yasuddakum agar kalian melupakan an zikrillahi untuk berzikir kepada Allah, wa anil sholati dan dari mengerjakan sholat. Fahal antum maka hendaklah kalian muntahuna menghentikan perbuatan seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni tidaklah seseorang itu berzina, az-zani ketika perbuatan zina itu, hina yazni yang dia lakukan perzinahan, wa huwa mu'minun sedangkan dia itu sedang beriman kepada Allah. Al-hadisu ini hadis ada selanjutnya kalau di kitab biru saya lihat ada di halaman 106 tentang tarhibu minaz zina. Di situ lengkapnya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yazina zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan zina ketika dia berzina itu dia masih dalam beragama ataupun beriman pada Allah. Artinya orang ini ketika berbuat zina imannya sedang tidak ada. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Sama orang tersebut adalah ketika dia melakukan sebuah pencurian, sedang dia melakukan pencurian itu imannya sedang tidak ada dalam dirinya. Termasuk wala yashrabul khamra hina yashrabaha wa huwa mu'minun. Ya, lengkapnya. Dan tidaklah seseorang itu meminum khamar ketika dia meminum khamar tersebut melainkan dia itu tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis lengkapnya. Kita lanjut di halaman 111. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang syariba minum al-khamra khamar minuman keras, syaqahullahu akan diberikan oleh Allah min hamimi dari air yang panas, jahannam yang berada di neraka jahanam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu setiap muskirin yang memabukkan haramun hukumnya haram. Fa inna maka sesungguhnya indallahi di sisi Allah ahdan ada perjanjian
Liman bagi orang yashrabu yang meminum muskirah, sesuatu yang memabukkan. Ayyaskiyahullahu, yaitu akan diberikan oleh Allah min dari tinatil khobali, dari tinatil khobali. Ini namanya kata gharib ya. Dalam hadis itu ada namanya kata-kata gharib. Ini maksudnya gharib asing ya. Tinatil khobal ya, tinatil khobal. Qalu, maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wa ma tinatil khabali, apa yang kau maksud dengan tinatil khabal? Qala, Rasulullah menjawab, araku, keringat ahli nari, penduduk neraka. Au usyaratu, atau apa namanya, persan itu apa namanya? Daki ya. Jadi kalau aroku itu keringat, kalau au usyaru itu keringat apa? Daki, keringat yang bercampur dengan daki. Kayak gimana tadi itu? Kalau diketek namanya burket, kayak begitu ya. Namanya usaratu ya, persan daki ahli nari, penduduk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada 3 hal yang dalam ayat Quran tadi kita baca yang benar-benar Allah anjurkan untuk kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mengundang setan. Perlakuan atau perbuatan setan itu sendiri bahkan akan menjadi sahabat dari setan. Yang pertama apa? Meminum minuman keras. Minuman keras ini aslinya adalah dari pipis ataupun kencingnya para penduduk neraka. Ini yang namanya khamar, aslinya itu adalah kencingnya para penduduk neraka. Maka dalam hadis riwayat Khuzaimah, hadis ini disebut dengan hadis hasan, hadis yang baik. Khuzaimah ini menyampaikan bahwa Rasulullah SAW satu ketika sedang duduk, lalu tiba-tiba ada seolah-olah, kalau bahasa kita, air muncul di hadapan Rasulullah. Air itu muncul di hadapan Rasulullah, tidak ada kerannya, tidak ada selangnya, tiba-tiba muncul aja seperti itu, jatuh tepat di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat, kata periwayat Khuzaimah ini, tanah ataupun pasir yang ada itu dari kucuran air tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap. Kalau bahasa kita berembun begitu ya, menguap. Lalu Rasulullah pun mundur, berdiri lalu mundur beberapa langkah. Pucat wajahnya Rasulullah. Datanglah sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, apa yang terjadi kepada engkau? Wajahmu seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Lalu Rasulullah menunjuk dengan jari mulia beliau ke arah tanah tadi yang mengumpulkan asap. Sahabat bertanya, ya Rasul, ini apa? Rasulullah pun menjawab, wahai sahabatku, ini adalah kencingnya para penghuni neraka yang Allah jatuhkan ke atas muka bumi ini. Masya Allah. Pipis orang yang masuk dalam neraka, sudah ada ternyata neraka, dan tembus pipisnya itu
sampai jatuh di hadapan Rasulullah, membuat tanah itu seolah-olah tersiram dari air yang mendidih. Berarti dahsyat banget ini. Air kencing panas seperti air mendidih, bahkan lebih panas lagi. Kenapa? Mengeluarkan asap, kepulan asap yang sahabat bertanya, itu apa ya Rasul? Itu air kencing penduduk neraka yang Allah turunkan ke atas muka bumi. Nah, asal itulah dikatakan kata Rasulullah, inilah asal muasal dari adanya khamar, arak ataupun tuak yang diminum oleh orang-orang kafir Quraisy, yang mereka akhirnya apa? Bahasa kita, mereka berdiri, berjalan, berbuat, melangkah dan segalanya seperti apa yang dilakukan oleh syaitan yang sangat tertutup tersebut. Nah, ini termaktub dalam hadis riwayat Khuzaimah, hadis hasan. Yang kedua, apa yang dilarang oleh Rasulullah? Perjudian. Perjudian sekarang sedang marak. Anak-anak kecil sudah melakukan perjudian melalui apa? Game online. Apa namanya tuh? Slot. Slot. Nggak terasa. Isi pulsa, isi paket data, isi apa lagi namanya? Data ya dan sebagainya untuk ngejar poin. Hati-hati sahabat yang dimuliakan Allah. Perjudian itu satu perbuatan yang dilakukan, yang dijadikan oleh syaitan itu menjadi perangkap. Gak ada orang yang sukses, gak ada orang yang kaya melalui perjudian. Judi itu menang sekali, kalah 1000 di judi. Gak ada cerita judi itu menang 1000, kalah sekali. Pasti menang sekali, kalahnya berkali-kali, apapun itu bentuknya. Judi ngadu ayam, menang dia sekali, 2 kali menang, nominalnya sekian-sekian, tapi ketika dia melanjutkan lagi, ayamnya kalah dengan ayam lawannya, dia mencari ayam lagi, lalu ayam yang dia baru pun kalah dengan yang lawannya, terus begitu. Akhirnya apa? Menang 2-3 kali, kalahnya 5-10 kali. Nah, itulah yang diinginkan oleh syaitan. Yang ketiga adalah apa? Mempersembahkan sembelihan ya untuk setan, untuk berhala. Ini kalau bahasa kita buat makan jin. Hati-hati. Kita nggak boleh makan kalau ada kerbau yang disembelih, meskipun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kepalanya itu dipedam, atau kepalanya itu ditaruh sebagai sesajen, atau kepalanya itu diarungkan, tenggelamkan di tengah lautan. Dagingnya haram kita makan. Kenapa? Niatnya buat setan, buat berhala, buat yang ini yang itu. Nggak boleh. Apalagi jelas-jelas disembelih tidak membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk daging ayam. Termasuk daging ayam. Abuya itu ayamnya beli di pasar, dimasak, tapi dia niatnya buat apa? Buat naruh di bawah pohon beringin, buat sesajen, buat makan jin. Maka ayamnya kita tidak boleh makan. Kalau buah-buahannya bagaimana Abuya? Kan ada jeruk, ya kan? Ada tuh orang Cina kan ada di depannya tuh jeruk, apel dan sebagainya. Itu boleh nggak dimakan? Ulama mengatakan kalau sudah lewat dari 2 hari atau semalaman, maka dilarang dimakan. Kenapa? Sarinya sudah dimakan oleh setan. Tapi kalau sore ditaruh, malamnya kita makan, ya ulama membolehkan. Kayak saya begitu. So di depan Margo City kan ada DPC,
Depok Town Square kalau nggak salah itu. Nah sebelahnya itu ada makam Cina, dulu tempat saya main di situ, main petak umpet. Jadi orang-orang zaman dulu kan petak umpetnya di kuburan Cina, nggak ada takut sama vampir. Ini gara-gara orang vampir jadi takutan, padahal nggak ada. Itu kalau ada kabar dan kita melihat ada orang Cina meninggal di pagi hari atau di sore hari, itu anak-anak kampung situ girang. Kenapa? Entar malam dapat buah banyak. Masa babu yang gini. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu orang yang dia buat jin. Tapi kalau kita ambil, kita bawa pulang, kita makan, nggak masalah. Besok paginya dia datang lagi girang ke orang Cina. Ya, habis semuanya dimakan oleh roh dari orang yang meninggal. Padahal kita makan. Yang keempat apa? Ini yang terakhir. 3 ini perbuatan setan. Tapi yang ketiga ini samar-samar. Yang keempat ini sama-sama, yaitu apa? Mengundi nasib. Tebak-tebakan. Kalau lo menang, benar tebakannya, lo dapat duit. Kalau kalah, gue dapat. Itu tebak-tebakan mengundi nasib. Nonton bola, ya Bang Matu, antara Argentina sama itu Prancis. Itu kan pada panas dingin tuh. Udah 3-1, 3 sama. Ya gitu. Luar biasa, meleset semua itu. Yang benar siapa? Yang menang siapa? Sampai itu cumi-cumi kemarin tuh, ya peramalnya itu pun terkecoh, ternyata yang menang Argentina. Nah ini mengundi nasib. Samar-samar ini adalah perbuatan setan atau perbuatan manusia. Tapi samar-samar ini termasuk rijsun, perbuatan najis. Nah ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang melakukan 4 hal ini, nggak ada yang beruntung, nggak ada yang sukses, nggak ada yang berkah hidupnya. Yang ada miskin tambah miskin, susah tambah melarat, ya, ribet hidup tambah semeraut. Nggak ada yang sukses. Dengan apa? Dengan minum khamar, dengan perjudian, dengan menyembelih untuk kurban, ya, berkurban untuk berhalal, dan yang keempat mengundi. Ini yang dilarang. Dan dipertegas oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa khamar itu kalau kita minum, maka ketika kita minum, iman kita sedang tidak ada di diri kita. Berarti ketika kita minum khamar, kita tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mati ketika minum khamar, itu tubuh kita masih dalam tubuh kita ada khamar, maka itu tidak akan pernah dibersihkan oleh Allah sebelum umat yang terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia paling belakangan keluar dari neraka. Dia peminum khamar itu paling belakang keluar dari neraka. Dan Rasulullah SAW dilarang untuk memberikan syafaatnya. Dilarang Rasulullah memberikan syafaatnya kepada siapa? Yang meminum khamar. Tapi tetap diberikan syafaat oleh Rasulullah paling terakhir masuk ke surganya Allah, karena jadi golongan dari orang-orang yang minum khamar. Yang kedua dikatakan di sini lagi, siapa yang minum khamar di dunia, maka di akhirat dia akan diberikan minum dari air yang panas dari dasar api neraka. Ya Allah, kita minum kopi yang kita baru seduh aja, lidah panasan. Ini minuman yang ada dari dasar api neraka. Mendidihnya neraka jahanam dimasukkan ke tenggorokan kita. Air itu jalan, maka apapun yang ada di lintasan dari air tersebut semuanya meleleh, semuanya hancur karena panasnya dari minuman tersebut. Terakhir di situ dikatakan pula, siapa orang yang minum khamar, sesungguhnya Allah sudah ada perjanjian antara Allah dan orang yang minum khamar, karena Allah akan memberikan dengan minuman yang bernama
perahan dari keringat orang-orang penduduk neraka dan daki-daki dari orang yang disiksa di dari api neraka. Minumannya itu seperti itu. Bahkan pernah saya katakan bahwa di neraka itu juga kalau kita di dunia itu suka yang namanya minum soda susu, di neraka juga ada soda susu. Cuma bedanya tipis. Orang di neraka nggak bisa orang melihat orang surga minum soda susu. Orang bisa melihat orang di surga minum soda susu, tapi orang surga tidak bisa melihat mereka yang di neraka minum soda susu. Kenapa? Beda soda susunya. Penduduk neraka itu dikatakan mereka minum soda susu. Pertama, susunya adalah dari cairan yang keluar dari telinga. Namanya apa? Comel. Namanya kotoran air yang keluar dari telinga dan dicampur dengan darah bercampur nanah yang keluar dari parzi ataupun dari kemaluan wanita-wanita yang di dunia suka berzina. Tuh, cairan-cairan yang keluar dari kemaluan wanita dengan cairan yang keluar dari telinga penduduk neraka itu dicampur. Itulah susunya ketika kita minta soda susu di neraka. Sodanya apa? Nah, sodanya itu kencing, kencing iblis, kencing dari penduduk neraka, daki-daki yang dari penduduk neraka, itu sodanya. Dicampur apa lagi? Esnya, kalau kita es kan segar dingin, di sana esnya adalah kerikil-kerikil dari dasar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang diminumkan untuk penduduk-penduduk neraka yang mereka minum khamar di muka bumi ataupun semasa hidupnya di dunia. Nauzubillah, kalau dia belum bertobat, maka itulah yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Rasulullah, yang akan diberikan dan diminumkan kepada mereka yang mabuk-mabukan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman Islam yang tentunya bisa menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan, dimudahkan untuk kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Intinya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, minuman yang halal banyak. Minuman yang halal banyak. Jangan minum yang diharamkan oleh Allah. Apapun mereknya, apapun bentuknya. Apakah whisky, apakah vodka, apakah anggur merah, anggur hitam, apakah topi miring, cap orang tua, dan lain sebagainya. Ya, jangan pernah meminumnya. Ustaz, saya nyobain satu tetes saja tidak boleh, apalagi 1 galon. Satu tetes saja tidak boleh. Ustaz, kalau nyoba gimana? Nyoba juga gak boleh. Makanya kalau yang sudah diharamkan oleh Allah, jangankan melakukan, coba-coba juga tidak boleh. Jangan cuma sedikit, cuma segini, tidak boleh. Kenapa? Itu nanti efeknya akan terus ketagihan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nauzubillah min dzalik. Kita tutup ataupun kita akhiri dari kajian ini dengan kita baca suratul Fatihah. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan kurang sehat, ya, seperti Pak Haji Yudo dan yang lainnya yang mungkin kita belum tahu kabarnya, belum sampai kabarnya kepada kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan segera kesehatan, keafiatan, dan juga kesehatan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, kita mohon pada Allah orang-orang tua kita yang baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, semuanya dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi kita mohon untuk diri kita senantiasa memberikan kesehatan afiat, Allah hindari segala